Ya, assalamualaikum Bang. Ini udah selesai semua box yang buat tempat charger. Ini kebetulan saya kasih box yang gede soalnya biar muat 3 charger sekaligus. Jadi ya seperti ini penampakannya lah. Ini muat 3 charger sekaligus. Ada buat 2000 NC 2500, NC 2300 sama NC 1600. Nah, berhubung di sini space-nya udah mentok, jadi saya cuma kasih 3 caklar pesawat di sini. Biasanya kan 4, ini cuma muat 3. Tapi buat gantinya saya kasih bonus banyak kok Bang. Tenang aja, ini buat ngidupin charger NC 2500-nya di sini. Yang ini buat 2300 dan yang ini buat 1600. Terus saya kasih bonus juga ada fan blower di sini, ada 2. Di sini nanti anginnya masuk semua ke dalam, ini juga, terus keluarnya lewat sini. Jadi pakai 2 kipas tapi semuanya dingin. Terus bonusnya lagi saya kasih power supply yang 8 ampere. Biasanya kan saya kasih buat orang-orang itu yang 2 atau 3 ampere hanya sekedar untuk menyalakan lampu dan kipas, tapi buat abangnya saya kasih yang 8 ampere. Jauh lebih besar. Jadi power supply ini bisa boleh untuk menyalakan charger juga sampai 2 unit. Cuman menurut saya ya nggak saya saranin, soalnya kalau ada adaptor yang bawaan aja itu lebih bagus pakai adaptor yang bawaan gitu. Cuman kalau masnya abang misalnya pengen pakai power supply sekalian bisa, boleh. Nanti saya beritahu caranya gitu. Terus ada juga lampu sederhana lah, ini sekedar buat penerangan kalau sedang race, tapi ya cukup terang sini. Masangnya cukup dicepitkan di sini saja. Terus tombol ini fungsinya buat power, kalau dinyalain power supply juga langsung nyala. Terus yang ini untuk menyalakan blower bawah. Terus yang satu ini untuk menyalakan 2 lubang jack di sebelah sini. Jadi kadang kan kita punya alat yang tidak ada tombolnya atau saklarnya, jadi saya kasih buat ngidupin ini. Contoh begini. Contoh untuk menyalakan lampu atau kipas yang di atas charger, nyalanya cukup ini aja. Oke. Terus ini juga ada dudukan break-in. Nanti untuk menyambungkan ini disambungin ke charger NC 2500 dan ini kabel untuk menyambunginnya. Jadi nanti dijepit sama penjepit yang sudah ada di SkyRC NC 2500. Nanti jepitin di sini saja. Terus dinamonya tinggal dimasukin dan keluarin lewat sini. Jadi nggak perlu jepit-jepit lagi, cuma tinggal masukin aja. Terus chargernya disetting buat break-in udah. Kalau sudah tinggal tarik. Jadi bisa sekalian memberikan pelumas di sini. Dan ini juga ada 2 lubang jack lagi, mungkin untuk mini grinder atau alat-alat lainnya. Dan ini saya kasih jack sekalian, nanti chargernya dicolokin di sini juga. Dan ini khusus untuk yang 1600 itu pakai tipe C. Dan kalau abang misalkan ingin pakai adaptor bawaan, nanti harus dibuka lewat sini Bang. Ini harus dibuka dulu, diangkat, dan cara membukanya itu dari sini. Sini ada baut ya, udah saya lepas dikit sih, ini buat contoh doang. Ada 2 baut di depan
dan juga di belakang juga ada, posisinya sama, ada 4 baut lah sekitarnya. Kalau udah dilepas gitu, nah, udah matiin dulu. Lepasnya begini saja, ini tinggal diangkat saja. Kalau baut yang 4, yang 2 di sini dan 2 di belakang udah dilepas, kita tinggal angkat saja. Nah, begini. Ini penampakan bawahnya. Ini yang saya maksud tadi, power supply yang 8 ampere. Ini ada stop kontak buat nyolokin adaptornya nanti. Dikarenakan untuk yang charger yang 1600 itu wajib pakai adaptor bawaan yang tipe C. Jadi nanti dicolokin lewat situ. Jadi adaptor di sini, lalu dicolokin ke sini. Nah, ini penampakan bagian bawahnya sih cukup semrawut. Soalnya ya banyak sih ininya apa, kabel. Ini untuk charger SkyRC yang 2500 dan 2300 itu bisa abang bisa pilih mau pakai power supply ini untuk menyuplai listrik ke charger atau pakai adaptor bawaan gitu. Jadi saya sediain di sini ada 2 jack gitu. Kalau misalkan abang pengen pakai power supply itu tinggal dicolokin ke ini, sudah saya sediain jack di sini dan seperti ini. Kalau misalkan untuk SkyRC yang 2500 dan 2300 ingin pakai listrik dari power supply itu tinggal dimasukkan saja ke sini. Nah, saya contohin. Nah, sudah seperti ini. Ini juga. Nah, seperti ini contoh kalau mau pakai listrik dari power supply ini tanpa harus memasukkan adaptor. Tapi kalau misalkan abang ingin pakai adaptor bawaan dari charger, berarti adaptor abang dicolokin di sini 3, satu untuk 2500, untuk 2300, untuk 1600. Nah, nanti cek dari adaptor bawaan nanti dicolokin ke sini. Ini berarti dilepas saja kalau ingin pakai adaptor bawaan. Nah, colokin di sini. Di jack ini ya, berarti kan ini ada 3 jack, ada 2 jack. Ini kalau ingin pakai adaptor bawaan nyolokinya di sini, masukinnya di sini dan di sini. Dan khusus untuk yang 1600 itu tidak bisa pakai power supply dikarenakan voltasenya berbeda. Voltasenya itu 5 volt, jadi wajib pakai adaptor bawaan. Dicolokinya ke sini, terus ke situ, ke lubang stop kontak yang ini salah satunya. Jadi ya begitulah, nanti kalau misalkan abang ingin pakai adaptor bawaan ya adaptor bawaannya dimasukin sini semua, ada 3, 1 2 3. Terus dari adaptor masuknya ke sini, dan ke sini. Itu kalau pakai adaptor bawaan. Nah, sedangkan kalau abang ingin pakai power supply berarti tinggal sambung ini saja, ini ke sini, terus ini ke sini, ya masukin itu aja, udah beres. Namun untuk yang 1600 itu tidak bisa pakai power supply karena voltasenya berbeda, jadi wajib pakai ini, pakai adaptor bawaan ditaruh di situ.
Ya kalau misalkan abang ada yang kurang jelas ya bisa ditanyakan lagi. Ini berhubung apa ya, ngomong saya ribet lah, tidak terlalu lancar berbahasa. Kalau sudah tinggal dibalik terus dimasukkan lagi. Nah lalu kalau kabel yang ini dijepitkan ke penjepit break in. Itu kalau alat soket break in yang di charger SkyRC 2500 itu kan ada dapat penjepitnya. Nah ini kabel ini dijepitkan ke soket tersebut, fungsinya untuk menghidupkan holder break in yang di sini. Berarti kalau ingin break in hanya tinggal masukin dinamo ke sini, lalu bisa break in dari charger. Kalau sudah tinggal cabut saja begitu. Dan ini saklar untuk menyalakan atau menghidupkan charger. Ini untuk SkyRC 2500, ini untuk 2300, dan yang ini untuk 1600. Dan semua papan untuk meletakkan charger ini bisa disetel ketinggiannya lewat skrup yang ini. Ini kalau dikencangkan dia akan turun, lalu kalau dikendorin dia akan naik. Contoh saja seperti ini. Ini untuk menyesuaikan posisi lah. Kadang kan ada yang ingin chargernya lebih tinggi, ada yang ingin lebih rendah. Jadi ini untuk menyetel posisi tersebut. Jadi kalau kita kendorkan ini otomatis akan naik. Empat-empatnya harus muter begini, jadi harus gantian untuk memutarnya. Kalau salah satunya udah naik ya kita pindah ke yang satu lagi, sedikit demi sedikit, tidak boleh langsung, soalnya ini barang buatan tangan, jadi tidak bisa terlalu presisi, jadi harus satu persatu. Ini agak keras. Ya ini sudah dinaikkan, sekarang terlihat lebih dangkal. Ini dan ini juga bisa di setel kedalamannya semua pakai baut yang ini. Jadi kalau dikendurkan secara memutar gitu harus sedikit demi sedikit dari sini, ini gantian kalau ingin naikin atau nurunin. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada lebih dan kurangnya nanti abang bisa kabari saya lagi.